warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nabila Manisa Izzati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terhadap adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali mengemuka dalam dinamika politik nasional dan merupakan langkah fundamental yang dapat membawa dampak luas terhadap sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu pembahasan mengenai perlunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus didasarkan pada analisis yang mendalam, argumentasi nasional, serta kepentingan nasional yang objektif. Pandangan yang mendukung amandemen pro, saya mempunyai pendapat bahwa konstitusi yang bersifat dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beberapa alasan yang mendasar menurut saya menjadi dasar sebagai berikut. Penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, kayak kondisi masyarakat dan tantangan global ini sangat berbeda dibandingkan dengan masa ketika Undang-Undang Dasar 1945. Isu-isu baru seperti kayak transformasi digital. Yang kedua, penyempurnaan sistem. Meskipun amandemen sebelumnya telah diperbaiki dalam berbagai aspek sistem ketatanegaraan, masih terdapat sejumlah persoalan yang seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta ketidakefektifan koordinasi dalam eksekutif dan legislatif. Amandemen dapat menjadi sarana untuk memperjelas pembagian kewenangan dan memperkuat akuntabilitas lembaga negara. Penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan teknologi, kondisi masyarakat dan tantangan global saat ini. Perbedaan dibandingkan dengan masa ketika Undang-Undang Dasar sangatlah berbeda. Isu-isu perkembangan sosial seperti transformasi digital, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan kesetaraan gender menurut adanya penguatan aspek konstitusional. Juga ada demokrasi dan partisipasi publik. Amandemen ini juga dapat diarahkan untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik. Poin yang kedua adalah pandangan yang menolak amandemen. Jadi kayak kontranya di sisi lain terdapat pula pandangan saya tentang menolak atau setidaknya mengkritis rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya menilai bahwa wacana tersebut mengandung potensi resiko politik dan melemahkan prinsip demokrasi. Adapun alasan penolakan meliputi menurut saya yaitu satu, resiko politisasi. Pengalaman politik menunjukkan bahwa setiap wacana atau setidaknya mengkritis dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan jangka pendek, seperti memperpanjang masa jabatan pihak